Halo guys, balik lagi di Game Misteri, kisah misteri. Jadi beberapa hari yang lalu itu kan lagi heboh di perairan Indonesia guys. Telah terjadi peristiwa tenggelamnya kapal selam Angkatan Laut Indonesia guys. Bahkan berita ini menjadi trending top di channel-channel YouTube dan berita-berita di dunia guys. Jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Oke guys, langsung saja kita mulai cekidot. KRI Nanggala 402 tenggelam di Laut Utara Bali selama 3 hari pencarian guys. TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkapkan rasa kehilangan dan keprihatinan kepada para korban di kejadian itu guys. Dia mengajak semua berdoa agar proses pencarian KRI Nanggala 402 bisa berjalan dengan baik, sebab bukti-bukti yang kuat masih terus dicari guys. Jadi guys, berikut ini adalah fakta-fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut guys. Yang pertama, serpihan dan tumpahan minyak menjadi bukti KRI Nanggala 402. Sore tadi, Hadi Cahyanto menyebut kapal selam yang membawa 53 manifest prajurit TNI Angkatan Laut itu tenggelam berdasarkan bukti autentik penemuan tumpahannya minyak dan serpihan guys. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti autentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Selama 4 hari, pihaknya dibantu oleh seluruh instansi terkait dan armada militer negara sahabat setelah berupaya mencari KRI Nanggala 402. Dan dini hari tadi adalah batas akhir dari ketersediaan oksigen di kapal selam buatan Jerman tersebut guys. TNI Angkatan Laut bersama Polri, Basarnas, KNKT, dan BPBD serta aset-aset negara sahabat seperti Australia, Amerika, Singapura, Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala ini guys. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Yang kedua, KRI Nanggala 402 tenggelam diduga alami keretakan. Komando Satuan Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan ada beberapa kepingan komponen diduga dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang ditemukan. Dia mengatakan komponen itu tak mungkin ditemukan jika tak ada keretakan. Sampai tadi ditemukan beberapa kepingan dan beberapa di lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam, yang diyakini bagian itu komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo guys. Beberapa bukti itu antara lain tumpahan minyak, oli, serta beberapa barang lain yang hanya dimiliki KRI Nanggala 402. Dia juga mengatakan tak ada kapal selam lain dalam radius 10 mil. Barang-barang ini tidak dimiliki umum. Di sekitar 10 mil tidak ada kapal yang melintas, sehingga kemudian dari para ahli dalam hal ini adalah mantan-mantan anak buah kapal KRI Nanggala dan komunitas kapal selam yakini ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Namun dia menyatakan kapal selam KRI Nanggala 402 mengalami keretakan, bukan ledakan. Pasalnya jika terjadi ledakan, suara ledakan akan tertangkap oleh sonar. Karena itu yang terjadi pada KRI Nanggala 402 merupakan keretakan. Yang ketiga, komponen torpedo sajadah anak buah kapal KRI Nanggala 402 terapung. Yudo mengatakan barang-barang yang diduga kuat berasal dari KRI Nanggala 402 yang terapung antara lain pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, hingga alas yang biasa dipakai oleh anak buah kapal untuk sholat. Terdapat 6 serpihan komponen yang ditemukan. Barang pertama yang ditemukan adalah barang berwarna hitam yang disebutkan sebagai pelurus tabung torpedo. Selanjutnya ditemukan sebungkus pipa pendingin. Selanjutnya terdapat pelumas untuk naik turunnya periskop. Pelumas ini ditampilkan berupa cairan berwarna orange di dalam botol. Ditemukannya potongan-potongan spons panahan panas serta tumpahan solar yang sebelumnya telah menyebar dan terlihat melalui pantauan udara. Spons-spons ini adalah untuk menahan panas pada pressure hull. Spons ini seharusnya spons besar, tapi keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Yang terakhir adalah solar. Ini umum dan terlihat juga dalam patroli udara. Solar sudah meluas. Yang keempat,
kedalaman laut, lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 850 meter. Yudo mengatakan salah satu kesulitan pencariannya adalah kedalaman laut guys. Menurutnya pencarian ini dilakukan pada kedalaman 850 meter. Kedalaman laut yang kita deteksi tadi berada di 850 meter. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, ucapannya guys. Yudo mengatakan TNI Angkatan Laut tetap melakukan prosedur pencarian dan pengangkatan kapal. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan puluhan armada kapal serta bantuan dari negara sahabat. Yang kelima, titik awal selam KRI Nanggala 402 dan titik temu puing berjarak 2 mil. Yudo Margono mengatakan koordinat kapal selam tersebut bergeser 2 mil dari lokasi awal menyelam. Titik koordinatornya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan sekitar 2 mil guys, yang sekarang ditindaklanjuti KRI Rijal. Selain itu, Yudo juga menjelaskan bagaimana tugas dari kapal-kapal bantuan negara sahabat. Kapal-kapal tersebut dibagi dalam jarak 10 mil dari titik awal KRI Nanggala 402 tenggelam. Pembagian tugas kapal dari luar negeri sudah kita bagi sektor-sektornya dalam radius 10 mil, ucapannya guys. Yudo menjelaskan kapal yang ditempatkan dekat KRI Rijal antara lain MV Swift Rescue milik Singapura yang diprediksi tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat malam nanti guys. HMAS Ballarat serta HMAS Heroes milik Australia sedari kemarin siang membantu pencarian. Nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Swift Rescue milik Singapura, dia memiliki ROV yang menjangkau kedalaman 900 sampai 1000 meter. Nanti akan ditempatkan dekat dengan KRI Rijal. Sehingga dengan hasil pendeteksi sore ini, kalau kemudian nanti terbukti itu betul-betul Nanggala atau KRI Nanggala 402, sehingga langsung kita tunjuk dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang memiliki Swift Rescue-nya Singapura. Yudo kemudian menjelaskan HMAS Ballarat serta HMAS Heroes memiliki kemampuan deteksi bawah air, sehingga juga akan ditempatkan dekat KRI Rijal. Demikian juga dari Australia ini juga kita tempatkan di dekat KRI Rijal karena mereka memiliki kemampuan melaksanakan deteksi bawah air. Kemarin sore mereka langsung kerja hingga siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh KRI Rijal. Yang keenam, bantuan dari Polri. Polri turut mengerahkan kapal hingga drone bawah laut untuk mempercepat proses evakuasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada kesempatan yang sama menjelaskan Polri telah mengerahkan 4 unit kapal, 4 unit drone bawah laut, 4 unit alat sonar 2 dimensi yang fungsi untuk mencitrakan situasi bawah air guys. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal, yaitu kapal Barata, Gelatik, Enggang, dan Balam. Tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport pencarian. Dia kemudian menjelaskan bahwa drone bawah air milik Polri ini mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter. Sementara alat sonar mampu menggambarkan citra bawah laut 1 km. Dan juga ada 4 unit drone ROV tipe SRV-08M yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai kondisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit sonar 2 dimensi pencitraan di bawah laut. Yang ketujuh, armada Angkatan Laut negara asing berjibaku bantu evakuasi KRI Nanggala 402. Pesawat P-8 Poseidon milik Amerika Serikat akan segera diterjunkan untuk membantu proses evakuasi anak buah kapal KRI Nanggala 402. Dikutip dari laman resmi Boeing, P-8 merupakan pesawat patroli maritim multimisi guys. Unggul dalam peperangan anti kapal selam, perang anti permukaan, intelijen, pengawasan dan pengintaian serta pencarian dan penyelamatan. P-8 ini bisa terbang lebih tinggi hingga 41.000 kaki guys, dan melaju lebih cepat 490 knot. Waktu transit yang lebih singkat mengurangi ukuran area kemungkinan saat mencari kapal selam, kapal permukaan, atau penyintas pencarian dan penyelamatan guys. P-8 ini juga dirancang untuk misi ketinggian rendah dan telah membuktikan kemampuannya dalam mendukung misi kemanusiaan serta pencarian dan penyelamatan. Sistem yang terbukti dengan lebih dari 100 pesawat dalam pelayanan dan lebih dari 300.000 jam terbang. P-8 memiliki 2 varian guys, yaitu P-8E yang diterbangkan oleh Angkatan Laut India dan P-8I Poseidon yang diterbangkan oleh Angkatan
Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Udara Australia, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris. PX ini direkayasa selama 25 tahun atau kurang lebih 25.000 jam guys. Dalam uji coba penerbangan maritim paling keras, termasuk operasi yang diperpanjang di lingkungan lapisan es. Jadi guys, mari kita berdoa bersama agar korban bisa ditemukan dan para keluarganya diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. See you next video guys.